Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya, Dewi Selvitanggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menjelaskan apa saja model dan metode dalam pembelajaran. Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pengertian dari model pembelajaran. Apa sih pengertian dari model pembelajaran itu? Ada yang tahu nggak nih? Secara umum, model pembelajaran itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Model pembelajaran ini mencakup suatu pendekatan pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Model pembelajaran itu dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting. Apakah yang dibicarakan tentang pengajar di kelas atau praktek mengawasi siswa? Nah, model pembelajaran juga nih memiliki fungsi, yaitu sebagai pedoman bagi pengajar atau para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun ciri-ciri model pembelajaran, ada yang tahu nggak nih ciri-ciri model pembelajaran? Nah, ya sini saya kasih tahu. Jadi yang pertama itu ada rasional teoritik yang logis, disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, ada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga itu, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Nah, yang keempat, itu lingkungan belajar diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada juga nih berbagai macam model dalam pembelajaran nih. Ada example, numbered heads together, cooperative script, mind mapping, debat, make a match, talking stick, demonstration, dan masih banyak lagi. Selain hal yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya sampaikan di atas, ternyata model pembelajaran ini juga tuh memiliki manfaat loh bagi peserta didik maupun bagi dosen. Nah, manfaat bagi peserta didik itu apa aja sih? Manfaatnya antara lain yaitu pertama, membantu peserta didik meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Nah, yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Ya, selanjutnya ada juga nih manfaat bagi dosen antara lain. Yang pertama itu membantu dosen memperbaiki metode pembelajaran. Nah, yang kedua, membantu dosen berkembang secara profesional. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dosen. Dan yang keempat, memungkinkan dosen secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke materi terkait metode pembelajaran. Apa sih pengertian dari metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Dalam mengajar dapat dikatakan efektif bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Adapun metode-metode pengajaran dalam proses belajar, yaitu yang pertama nih ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Nah, yang kedua ini ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode yang selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga ada metode demonstrasi, adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa dapat melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang dipelajari. Nah, yang keempat ini ada metode resitasi. Metode ini adalah metode yang mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kelima ada metode ceramah plus. Sama halnya dengan metode ceramah pada umumnya yang telah saya sampaikan sebelumnya, namun
Dalam metode ini tuh disertai dengan diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan latihan antara pengajar dengan murid. Nah, yang keenam ada metode eksperimen. Metode ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum laboratorium agar siswa bisa melihat langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Nah, yang ketujuh ada metode karya wisata. Metode yang menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Nah, yang kedelapan nih ada metode latihan, adalah metode yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya murid akan diajukan oleh beberapa pertanyaan dari guru di dalam metode ini. Nah, dan masih banyak metode lainnya. Nah, wah, tidak terasa nih teman-teman, sudah di penghujung video. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.